Menikah manusia biasa seperti kita hanya saja diberi wahyu. Kula riyen wonten SMA 1 Jogja. Jadi Pak Domondok kula sekolah umum malih wonten SMA 1 Jogja. Tasis terapalan sekedhik-sekedhik datang beberapa santri senior wonten beberapa pondok sekitar menika gadah kanca sing Katolik jenenge Lukas Restindarto, sing Hindu jenenge Ki Putu Gema Bujangga Waisnawa. Kanca kula sing agami sanes. Niku kula lagi sadar keutamaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika teman saya mengatakan, wah kalau jadi salim susah. Kalau kami ada alasannya. Maksudnya nih, lah kalau jadi orang Islam disuruh meladani Nabi Muhammad, nggak ada alasan, karena Nabi Muhammad adalah manusia sama seperti kita. Nah, saya disuruh meladani Yesus, kata teman saya itu, ya ada alasannya. Yesus anak Tuhan, saya kan bukan, ya nggak bisa dong seperti Yesus. Teman saya itu juga mengatakan begitu. Saya disuruh meladani Sri Krishna, ya nggak bisa dong, kalau Sri Krishna titisan Wisnu. Saya kan bukan. Tapi orang Islam nggak bisa ngomong untuk mencari hilah alasan ketika diperintahkan meladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul ma ana illa basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad SAW, aku ini tidak lain tidak bukan manusia sama seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu untuk disampaikan kepada kalian. Leres ya? Meskipun kita kadang-kadang guyon, oh saya ini sudah mirip Nabi. Miripnya pundi Pak? Nabi itu sedikit makan, kalau saya sedikit-sedikit makan. Nabi itu sedikit tidur, kalau saya sedikit-sedikit tidur. Kaca enamu sedikit. Tapi inilah yang menjadi penting poinnya untuk kita, bahwa Rasulullah SAW suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Maka kalau kita dihadapkan pada masalah, maka kalau kita dihadapkan pada urusan, maka kalau kita dihadapkan pada perkara-perkara yang menuntut kita bersikap, selalulah bertanya, kira-kira nek Kanjeng Nabi dihadapkan pada urusan seperti ini, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan. Pun pada kemauan sekejap derek Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah Nabi SAW yang kita ittiba kepada beliau, yang beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kita menjadi pribadi, beliau pribadi terbaik. Ketika menjadi suami, beliau suami terbaik, baik ketika istrinya satu maupun ketika istrinya bapak-bapak rawani. Jadi beliau ketika menjadi bapak yang terbaik, beliau ketika menjadi tetangga yang terbaik, beliau ketika menjadi kakek yang terbaik, beliau ketika menjadi pemimpin yang terbaik, beliau ketika menjadi panglima yang terbaik, beliau ketika menjadi guru yang terbaik, beliau ketika menjadi sahabat yang terbaik, semuanya yang terbaik. Beliau ketika menjadi majikan yang terbaik. Anas bin Malik ngendiko, 10 tahun aku jadi pembantu di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun itu pula beliau belum pernah mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini? Dan beliau juga belum pernah mengatakan kepadaku, kenapa tidak kau lakukan itu?
sama sekali. Juk terus pundi ngoten niku. Nek kula karang pondok kula Bu, pesantren masyarakat Merapi Merbabu menika wonten Sawangan. Kabupaten Magelang, Jalan Raya tembus Magelang Boyolali kilometer 30. Menawi saking arah Boyolali kiri jalan monggo katuran mampir wonten pondok kula pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Iku kula sok nirokke logate wong Sawangan, logate wong Magelang. Nek ngoten niku njuk dos pundi nggih? Lak njuk bingung nggih. Nek gemolong logate pripun? Sing khas pripun? Hah? Nera? Nanti dulu. Wah, kok apik. Awong jenengan preso bedake wong Yojo kali wong Solo. Nah, nek wong Solo niku rada pesimis. Ya ora no, mosok no, piye no. Nek wong Yojo rada optimis. Ora sih. Piye sih? Ini apa sih? Ini. Jadi Masya Allah tabarakallah. Ini yang menjadi ya, Nabi SAW selalu kita mencontoh beliau. Dan inilah jaminan supaya kita bisa meraih surga bersama beliau. Sebagai penutup hadisnya Anas bin Malik. Seorang datang kata beliau kepada Nabi SAW. Kemudian matur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Bapak-bapak preso, kapan datangnya hari kiamat? Napa wonten sing pun dadi panitia? Gawe kaos ditulisi panitia hari kiamat. Lo tak daftar jadi bendahara. Rasulullah SAW mendikan apa? Apa Rasulullah menjawab kapan kiamat? Boten. Beliau mengatakan apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat. Orang itu berkata, la syai' illa wa ana uhibbullaha wa rasulah. Boten wonten ya Rasulullah ingkang kula siapaken ngadepi kiamat kejaba kula niki tresna dumateng Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi kiamat kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim ada lafaz yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dihimpunkan bersama dengan yang dicintainya. Perhatikan siapa yang dicintai, itulah yang kita akan dikumpulkan bersama dengan dia kelak di surga atau di na'udzubillah yang selain surga. Mbak-mbak, adik-adik, ukti-ukti, apa Taehyun, apa Siwon, apa bawah sih tadi. Gua pula yang main rumah ke uang renjun nang Jaimin tadi. Living home. Mana yang paling dicintai itu yang akan dikumpulkan bersama kita di akhirat. Maka kalimat Anas bin Malik, aku bahagia karena hadis ini. Kalau dia mau nukar dengan bumi sepenuh emas, tidak akan aku berikan. Loh kenapa? Kata Anas bin Malik, karena amalku, sholatku, ibadahku, puasaku, baca Quranku, sedekahku tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Rasulullah SAW. Tetapi kata Anas bin Malik, aku cinta kepada mereka. Maka meskipun amal-amalku tidak seperti amal mereka, aku masih punya harapan besok di akhirat dikumpulkan di surga yang sama seperti mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian.
mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah himpunkan kita bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Barulah qad ja'akum min anfusikum. Insyaallah menawi wonten rezeki pepanggihan malih kita lajengaken azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.